orang-orang yang sudah bermasalah dengan usianya, dengan kesehatannya, mulai dari nenek buyut sampai neneknya, ya, nenek buyut 2 sampai neneknya, sampai oma, ya, sampai opa pun yang itu ambil bagian dalam merawat waktu beliau-beliau almarhum dan almarhumah itu sakit. Kadang-kadang dia begini, malah kok yang ini didapuk jadi pawangnya orang-orang yang sudah hampir berpulang gitu ya. Terus saya suka memberikan kekuatan begini, tidak apa-apa ya. Yang penting kita diberkati dengan sehat. Lebih baik kita ngurus daripada kita yang diurus. Saya bilang begitu. Ya, dan berkatnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Berkatnya luar biasa. Kalau saya boleh saksikan keberadaan Eyang itu sudah menjanda sejak saya ada di Jakarta 2002. Kalau tidak salah 2002 atau 2003 almarhum ayah saya berpulang dan sejak itu menjanda. Ya. Tidak ada penghasilan karena beliau tidak bekerja. Hanya hidup dari hasil pensiunan almarhum. Ya, karena memang almarhum pegawai negeri. Jadi dapat pensiunan itu yang dipakai untuk hidup sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara tahu ketika Eyang pulang ke Curajati, ini saya saksikan betapa Tuhan itu menghargai anak yang bisa menghormati orang tua. Ya, dan saya banyak belajar dari beliau. Ketika beliau pulang ke Curajati, sebelum almarhum berpulang, dibawa karena almarhum waktu sakit parah, aku mau pulang aja ke Curajati dan aku mau meninggal di sana gitu. Jadi dibawa pulang ke Curajati. Kondisi rumah buyut itu masih sangat buruk ya, masih jelek, masih gedek. Dan dengan hanya gaji seorang pegawai negeri yang kalau zaman sekarang semua mahal, dipakai hidup sebulan meskipun sendiri ya, dipakai hidup sebulan saja tidak cukup kalau mau diturutin begitu ya Bu Nini ya. Tetapi puji Tuhan beliau dapat membangun rumah yang ditinggali sampai hari ini itu menjadi rumah yang layak ditempati, yang tidak buruk, yang tidak kalah dengan sekitar, yang bisa memperbaiki apa yang rusak, direnovasi dan segala macam. Berkatnya dari mana? Berkatnya dari mana? Ya, sampai tetangga-tetangganya itu suka ngomong, langsung ngomong, gak ngerasa nih, langsung ngomong, oh Bu, namanya Ibu Karmina ya, bunda saya itu Karmina namanya. Kalau Ibu Karmina udah gak bisa dibrok, gak bisa dibanding-banding ke gitu. Soalnya dapat pensiunan dari almarhum suaminya banyak. Bapak Ibu Saudara, pensiunan itu tidak banyak. Ya, waktu itu almarhum terakhir 4B atau 4C gitu. Jadi tidak banyak. Belum sampai ke puncak. Ya. Jadi ya seperti itu. Tetapi bagaimana berkat memelihara dan menghormati orang tua selama Uyut ada bersama-sama dengan beliau, dirawat begitu baik, dicukupkan semua kebutuhannya dengan begitu baik. Ya, dan hebatnya beliau itu, ini saya puji beliau karena beliau tidak dengar ya. Saya puji beliau selalu tetangga-tetangganya, bahkan keluarga besar kami, saudara-saudara ngomong, enak ya kalau Mbah Wici, namanya Mbah Wici, buyutnya anak-anak itu, nenek saya. Mbah Wici itu tiap bulan dapat kiriman dari anak-anaknya. Enggak Bapak Ibu Saudara gitu. Tapi kalau tanya sama Eyang, mesti enak ya Bu, tiap bulan terima kiriman dari saudara-saudara untuk keperluannya Uyut. Oh iya, puji Tuhan.
Bagaimana beliau menutupi keadaan itu, tidak pernah ngeluh, tidak pernah ribet dengan keberadaan orang tua yang ribetin sebenarnya udah pikun Bapak Ibu Saudara, tapi beliau tidak pernah merasa keberatan. Dan kami boleh saksikan, anak cucu, ya, anak cucu boleh saksikan keberadaan beliau sama sekali tidak berkekurangan. Meskipun tidak kaya, sugih-brewu, tapi tidak kekurangan. Anak yang tahu hormat orang tua. Ya. Nanti lain waktu Bapak Ibu Saudara bisa ke Curacati dan saksikan bagaimana seorang janda itu hidup dipelihara Tuhan. Ya. Dan saya belajar, kami belajar dari beliau. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat menghargai, menghormati orang-orang yang tahu hormat terhadap orang tua. Sama orang tua gak usah hitung-hitung, sama orang tua gak usah ya, lakukan saja apa yang kita bisa lakukan. Ya, puji Tuhan. Itu untuk Ruben, ya, untuk Ruben, kehilangan berkat keutamaan. Sekarang kita mau lihat Simeon dan Lewi. Kemarin kita sudah belajar untuk Simeon dan Lewi, mereka kehilangan berkat juga, ya. Kenapa? Karena karena mereka berdua, Simeon dan Lewi itu mengadakan persepakatan kejahatan. Tuh, coba. Persepakatan kejahatan terkait dengan Sikem, ya. Kemarin kita belajar terkait dengan Sikem. Apa yang terjadi dengan Simeon? Apa yang terjadi dengan Simeon? Bapak Ibu Saudara, Simeon kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7b, ayat yang ke-7b saya akan bacakan. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. B dimulai dari ini. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Ini yang terjadi untuk Simeon. Ya, ini yang terjadi untuk Simeon. Jadi Simeon itu tidak memiliki tidak menjadi satu suku yang utuh, tetapi Simeon itu terpecah-pecah, terserak-serak. Di antaranya adalah Simeon itu hanya mendapatkan kota-kota di daerah-daerah, di sebagian daerah, sebagian kota di suku Yehuda. Yuk kita lihat Yosua pasal yang ke-19. Yosua pasal yang ke-19 ini buktinya, ya. Yosua pasal yang ke-19 ayat yang pertama kita lihat. Ya, undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon. Untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka, milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Coba perhatikan. Ya, jadi mereka tidak punya daerah khusus untuk suku Simeon, tetapi mereka tinggal di tengah-tengah suku Yehuda. Numpang ceritanya. Ya. Kemudian ada juga mereka yang pergi ke kota Gedor. Ya, pergi ke kota Gedor. Dan sebagian juga pergi ke pegunungan Seir. Pegunungan Seir itu adalah tempatnya orang Amalek. Jadi mereka pergi memerangi orang Amalek. Setelah Amalek pergi, mereka tinggal di pegunungan Seir. Untuk ini kita lihat 1 Tawarikh pasal yang keempat. Ya, 1 Tawarikh pasal yang keempat. Ada di ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-43. Saya akan
Nah ini, oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing